Halo Edulubers, kali ini kita akan membahas salah satu materi tes dari SNMPT, yaitu adalah penalaran matematika. Nah, dalam penalaran matematika ini kalian nanti akan bergulat atau akan ditanya terkait permasalahan-permasalahan mengenai materi matematika. Nanti ya bisa kaitan dengan barisan dan deret, statistika, trigonometri, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan bahas lebih khusus lagi terkait statistika. Tapi biasanya soalnya tidak langsung ya, teman-teman. Tapi ini ada dalam sebuah wacana atau ada dalam sebuah namanya teks gitu. Nah, oke, kita perhatikan dulu soal dari atau wacana teks yang ada di bawah ini. Bisa dilihat ya, teman-teman. Oke. Nah, di sana bisa terlihat bahwa ada daur sampah di Ibu Pertiwi. Nah, di sini bisa dibaca julukan sebuah negara nomor 2 penghasil sampah plastik di dunia sudah melekat dalam beberapa tahun ini kepada Indonesia. Julukan yang mulanya bla 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 ya, dan teman-teman bisa baca. Dan tipsnya adalah teman-teman jangan baca teks secara keseluruhan, tetapi langsung baca dari soalnya. Nah, soalnya kita lihat di sini, jika rata-rata sampah plastik yang dibuang ke laut oleh 5 negara di atas 120,8 juta ton, maka sampah plastik oleh negara Sri Lanka itu ada di angka berapa? Oke, nah teman-teman di sini langsung fokus kepada ada sebuah grafik batang atau diagram batang. Nah, di sini akan coba bikin sketsa dari diagram batang tersebut. Jadi di sini ada 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke laut. Oke, sudah tahu kan ya ini cara penyajian data itu salah satunya ada diagram batang. Oke, akan gambar dulu ya. Di sini kita gambarkan. Ya, kita gambarkan dulu. Kurang lebih seperti ini. Itu ada di sini negara. Di sini negara ya. Kemudian garis X atau garis sumbu X atau horizontal itu adalah negara. Negara-negara ada Cina, kemudian ada Indonesia, IND aja ya, kita singkat. Kemudian ada Filipina, kemudian ada Vietnam, dan ada Sri Lanka, atau kita SL aja lah ya, biar agak singkat. Oke, nah di sini bisa terlihat jumlah penyumbang sampahnya dalam ton, teman-teman. Ini ton, dalam ton, dalam juta ya, juta ton. Juta ton itu langsung di sini kita buat untuk Cina. Cina ini besar ya teman-teman. Ini ada di angka 262,9. 262,9. Oke, boleh dilihat lagi. Coba dicek untuk negara Indonesia. Negara Indonesia lumayan ya, ada 187,2. 187,2 kurang lebih seperti ini. Akan bikin dulu ya ininya. Kemudian Filipina semakin menurun. Ini kayaknya untuk negara-negara yang memiliki penduduk yang banyak itu sampahnya jadi banyak ya. Bisa saja dari sampah rumah tangga, sampah industri, dan lain-lain. Oke, kemudian ini untuk Vietnam. Dan yang terakhir adalah untuk Sri Lanka. Oke, sekarang tulis dulu ya. Tulis dulu untuk Filipina 83,4. Untuk Indonesia dulu 187,2. Kemudian untuk Filipina itu 83,4. Kemudian untuk Vietnam itu ada di 55,9. Dan untuk Sri Lanka ini kita nggak tahu nih, X gitu ya, kita tidak tahu. Nah, tadi pertanyaannya sudah disebutkan bahwa jika rata-rata sampah di kelima negara, ini ada 5 negara,
itu ada di 120 di atas 120,8 juta ton. Berapa nilai dari Sri Lanka? Oke, berarti ini adalah salah satu konsep dalam matematika, itu statistika, itu adalah terkait rata-rata. Teman-teman tahu kan bagaimana cara mencari rata-rata? Oke, benar sekali. Jadi kita cari ya. Sekarang rata-ratanya itu, kita rumus rata-rata itu adalah, bukan rumusnya. Ininya ya, X bar, simbolnya X bar. Nah, X bar ini adalah jumlah nilai atau berarti di sini nilainya adalah nilai jumlah sampah dibagi banyaknya data. Berarti ini kita ambil dari data rata-rata untuk data tunggal. Berarti rumusnya X bar itu sama dengan jumlah data XI per N. N itu adalah banyaknya data. Di sini berarti banyaknya data ada 5. Betul sekali. Oke, berarti ini rumusnya ini ya, teman-teman ya. Kita udah dapat rumusnya. Kita akan mencari nilai dari Sri Lanka itu berapa. Oke, kalau gitu teman-teman, sekarang kita lihat data yang pertama berarti data negara Cina. Data negara Cina itu berarti kita langsung saja masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini berapa? Oke, 2,9 ditambah 187 untuk Indonesia ditambah berapa? Untuk Filipina 83,4 ditambah untuk Vietnam itu 55,9 ditambah untuk Sri Lanka kita nggak tahu, yang akan kita cari dibagi dibagi, gak ngilu ya, sedikit nggak apa-apa lah. Dibagi N ada berapa negara? 5 negara, benar banget. Jadi ini dibagi 5. Nah, tadi rata-ratanya kita sudah tahu. Rata-ratanya itu adalah disebutkan bahwa ada di 120,8 juta ya, teman-teman. Oke, kalau kayak gitu berarti teman-teman tinggal gimana caranya? Yang ini nanti dijumlah, yang ini bisa kalikan ke sini ya. Kita kalikan. Kita ke sini ya sekarang. Berarti 5 dikali 120,8 itu adalah sudah dihitung. Oke, sudah dihitung ya. Kita dapatkan angkanya itu adalah di 604 sama dengan, nah ini kalian tinggal dihitung ya, 262 sekian ditambah sekian ditambah sekian. Oke, karena udah hitung, jadi hasilnya kalian silahkan cek apa benar atau salah. Jadi ini ada hasilnya adalah 589,4. 589,4. Jangan lupa data dari nilai dari Sri Lanka itu adalah yang kita cari, X. Berarti X adalah, boleh kita tukar ke sini ya. Berarti X sama dengan 604 dikurangi 589,4. Itu kita dapatkan nilainya 14,6. Oke, jadi nilai dari Sri Lanka itu adalah 14,6 ton. Nah, itu adalah soal yang pertama. Biasanya untuk soal teks ini dia tidak hanya satu pertanyaan teman-teman, tetapi dia langsung ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih dalam teks yang sama. Pertanyaannya adalah berdasarkan nomor 9, berarti pertanyaan sebelumnya ya. Besar persentase sampah plastik yang dibuang ke laut oleh negara kita Indonesia terhadap total jumlah sampah yang dibuang ke laut oleh 5 negara itu di atas berapa gitu. Oke teman-teman, berarti di sini kita sudah tahu ya bahwa untuk total kita jumlahkan nanti
kita hitung ya. Di sini berarti persentasenya persentase negara Indonesia dengan total 5 negara. 5 negara. Sampah 5 negara ya. Ini berarti kita lihat persentasenya berapa di situ? 187,2 dibagi oleh total negara. Kita tadi sudah dapatkan nilainya itu adalah di angka 604. Ini untuk total negara. Oke, berarti dibagi 604 dikali, karena yang kita ini persentase, berarti dikali 100%. Oke, berarti kita dapatkan. Nah, ini teman-teman langsung aja hitung biasa ya. Berarti kalau bisa mau dibagi kurung 187, ini 100 kalikan ini berarti 20 dibagi 604. Kalau kita lihat di sini, berarti di sini ada angka 3 dikali 604 itu adalah 12 ya. Kita kurungkan, hitung di sini 0 di sini berarti 6. Oke, berarti nanti kita dapatkan di sini 0 ya. 0, sekian, 99 sekian. Jadi nilainya adalah kita dapatkan persentasenya itu adalah di 30,99%. Oke, itulah soal terkait statistika dan sebuah teks. Semoga bermanfaat. Kalau kalian merasa ini ada sangat penting dan sangat membantu kalian, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk dapat notifikasi dari kita. Sampai ketemu lagi, bye-bye.